Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis finalis UCL tahun ini, Inter Milan. Dua kali Inter berhasil mengalahkan Milan tanpa kebobolan. Seperti yang Ruang Taktik analisis sebelumnya, pertahanan rapi Inter nggak mampu dibobol meski Leao sudah bermain. Organisasi bertahan seperti pendulum ini nyatanya sulit ditembus dari tengah maupun sayap yang akan naik untuk press membantu gelandang. Cara ini juga yang membuat Leao nggak banyak leluasa masuk pertahanan Inter lantaran harus melewati dua pemain. Belum lagi tambahan center back di tengah. Meski rekor kebobolannya nggak bisa dibilang bagus, namun catatan 8 clean sheet di UCL ini menunjukkan Inter adalah salah satu tim yang sulit dibobol. Nah, penasaran dengan taktik Inter yang mengantarkannya ke final? Let's go, kita bahas sama-sama. Formasi dasar Inter adalah 3-5-2 yang akan berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan low block atau di blok rendah dekat kotak penalti. Di leg kedua saat mengalahkan Milan, Inzaghi nggak mengubah starternya. Sementara lawannya, Milan dengan 4-2-3-1. Pada leg kedua ini, memainkan Leao di kiri, Mesias di kanan, Malick Thiaw di bek tengah. Ide taktik Inzaghi pada laga ini pun sebetulnya sama dengan leg pertama. Pelatih asal Italia ini lebih menyiapkan fase tanpa bola dengan pressing dan bertahan medium block. Seperti pembahasan di awal, 3 gelandang Inter beserta 2 strikernya akan menutup jalur umpan lawan ke tengah. Lalu wingback akan naik guna menutup jalur umpan ke sayap kiri maupun kanan. Cara bertahan ini juga digunakan untuk melakukan pressing trap atau jebakan press dengan gelandang yang juga bergeser mendekati pembawa bola. Dengan mekanisme ini, lawan bisa terjepit di sayap. Jika blok medium ini terlewati, maka Inter akan bertahan dengan blok rendah menggunakan 5 pemain di backline. Gak jarang pula, Dzeko akan turun membantu gelandang seperti ini. Taktik bertahannya sama, akan menjepit lawan jika bola bergeser ke sayap dengan gelandang yang ikut bergeser. Dengan cara ini, pembawa bola harus melawan pertahanan yang berlapis. Jika bisa lewat sayap, masih ada center back. Jika lewat tengah pun harus siap dipersempit ruang geraknya dengan center back yang press naik. Yap, formasi 3 center back, meski salah satu naik, ruangnya masih di cover dengan baik, jadi lubang-lubang di pertahanan relatif terjaga. Cara bertahan ini memang merepotkan. AC Milan di 2 leg kesulitan. Sementara sebelumnya, di grup neraka meski dikalahkan Bayern 2 kali, Inter mampu mengalahkan Barcelona 1 kali serta menahan seri. Di final nanti, di atas kertas banyak yang nggak menjagokan Inter dan menganggap capaian ini keberuntungan semata. Inzaghi sendiri mengungkapkan hal yang diingatnya pasca laga versus AC Milan. Menurutnya target Inter hanya lolos dari babak grup dan melihat pencapaian sekarang sudah di luar ekspektasi. Bermodalkan cara bertahan yang terorganisir, Inter berhasil sampai ke final. Namun patut diingat, bertahan ada 2, secara tim dan secara individu. Terorganisirnya pertahanan Inter adalah secara tim. Sedangkan secara individu, ini yang jadi PR-nya. Lihat saja pada gol Benfica ini, Mkhitaryan bisa dilewati dengan mudah. Karena hal ini, Grimaldo bisa kirim cutback, dan semua pemain sebetulnya juga terlihat termarking kecuali pemain di ujung. Namun bisa kita lihat, nomor 33, Musa bisa lepas lebih karena marking individu yang lemah. Pada laga VS Milan pun, Tonali juga sempat lepas dan kirim cutback yang sayangnya nggak mampu dimaksimalkan oleh Diaz. Sebetulnya bukan nggak mungkin juga membongkar organisasi bertahan Inter secara tim. Ambil saja gol Benfica ini, secara shape atau secara organisasi sebetulnya relatif rapat. Namun tetap saja bobol lantaran Benfica melakukan overload di sayap sehingga Bastoni bingung harus menjaga pemain di depannya atau yang di sampingnya. Ia juga terlalu soft dalam press pemain yang melakukan cross. Lalu saat crossing juga nampak Aursners nggak terkawal. Inzaghi adalah pelatih Italia yang mengandalkan set play atau hafalan dalam menyerang. Bisa disebut sirkuit lantaran ada mekanisme tertentu yang berhubungan satu sama lain. Kelemahannya adalah mudah tertebak, namun sebetulnya sulit diantisipasi juga.
Dalam fase awal, 3-5-2-nya akan diubah menjadi 4-3-3. Di Marco turun, Dumfries naik, dan Darmian menjadi bek kanan. 3 gelandang akan di man marking, lalu bergerak untuk memanipulasi marking agar tercipta jalur umpan direct ke Dzeko. Ini yang membuat statistik penerimaan bola Dzeko banyak berada di tengah, menerima long pass dan melakukan pantulan. Namun, set play yang paling sering terlihat adalah lewat Di Marco. Bastoni akan memancing press sayap kanan naik sehingga Di Marco kosong. Saat mendapat bola maka fullback akan naik sehingga membuka ruang di belakangnya. Dari sini ia punya 3 opsi: memainkan bola ke gelandang, mengekspos ruang belakang fullback, atau memberikan umpan ke Dzeko sebagai pemantul. Terlihat di sini Mesias atau winger kanan terpancing untuk press sehingga Di Marco kosong. Calabria harus naik karena Milan man marking 3 gelandang. Dia sebetulnya ingin memberikan umpan ke Lautaro, namun diintersep. Ini skema yang sama, dan ia memilih mengumpan ke ruang belakang fullback. Kita lihat Dzeko di sini kosong. Di skema yang lain, Di Marco sebagai pancingan saja. Bastoni yang melakukan umpan ke Dzeko. Satu lagi pemain yang berpengaruh ketika build up adalah Bastoni. Passing range-nya yang tinggi bisa dipakai untuk bypass atau melompati press lawan. Kita lihat di sini, bisa langsung mengakses pemain di ruang antar lini. Nggak jarang pula sebagai center back, ia melakukan overlap ke depan guna memecah press lawan. Pada laga versus Milan di leg pertama, ia cukup sering melakukannya saat pemain lawan melakukan man marking terhadap rekan-rekannya. Secara umum, Inter di UCL sangat berbeda dengan di Liga. Possession Inter di UCL sangat rendah. Berbeda dengan di Serie A, di mana ia berada di peringkat ketiga untuk urusan rata possession atau menguasai bola. Pendekatan Inzaghi memang lebih ke turnamen atau bermain pragmatis. Ini sebabnya dalam press conference terakhir, Pep bilang melawan tim Italia bukanlah sebuah kado manis, karena akan cukup sulit dalam membongkar pertahanan dan harus siap dengan serangan transisi. Nah, mampukah Inzaghi nanti menahan gempuran pasukan dari Pep Guardiola? Tunggu preview pembahasan taktik kedua tim ini di channel Ruang Taktik.